Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzan, NIM J1A1 19046, Prodi Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang satu, penggunaan teknologi dalam memajukan peradaban dalam ajaran Islam. Yang kedua yaitu konsep akhlak dan adab serta pengaruhnya terhadap peradaban manusia. Yang pertama yaitu pandangan Islam terhadap perkembangan teknologi. Di Islam memiliki dua prinsip, yaitu yasiru wala tu'asiru, yang kedua basiru wala tu'nafiru, yang berarti mudahkanlah, jangan dipersulit. Maksudnya itu yaitu jadikanlah orang beragama itu mudah. Semua orang dalam keadaan apapun bisa beribadah. Contohnya orang buta, orang tuli, orang tidak punya tangan, orang tidak punya kaki, orang yang tidak bisa naik sepeda tetapi mereka bisa sholat. Jadi prinsipnya adalah dengan teknologi harusnya dapat mempermudah orang dalam beribadah. Nah, contoh lainnya adalah apakah diperbolehkan seseorang membaca Al-Quran menggunakan aplikasi di handphone? Membaca Al-Quran menggunakan aplikasi di handphone tidak ada larangannya. Melihat prinsip yang sudah dijelaskan tadi, maka kita tahu bahwa hal tersebut sangat diperbolehkan. Contoh lainnya, jika Islam melarang atau tidak memperbolehkan adanya teknologi, maka sangat sulit. Mungkin orang bisa susah kalau ingin naik haji. Apakah mereka harus berjalan kaki? Tidak kan? Nah, pesawat terbang tersebut merupakan teknologi yang sangat penting dalam membantu umat Islam untuk naik haji. Nah, kembali lagi kita ke topik pembahasan mengenai aplikasi di dalam handphone. Apabila handphone kita memiliki aplikasi Al-Quran, apakah kita memperbolehkan untuk mendudukinya atau meletakkannya di kantong belakang? Hal tersebut tidak ada larangannya. Pada prinsipnya, bagaimana kita memandang handphone tersebut sebagai handphone, bukan sebagai Al-Quran. Walaupun di dalam handphone terdapat aplikasi Al-Quran, kecuali kita menduduki bentuk nyata dari Al-Quran, itu baru sangat tidak diperbolehkan dan sangat-sangat dilarang dalam agama Islam. Pada saat sekarang ini sering sekali kita mendapatkan banyak orang-orang yang membuat azan sebagai alarm. Bagaimanakah hukumnya? Hal ini sangat diperbolehkan, tetapi yang dilarang adalah jika mendengarkannya sepotong-sepotong. Karena jika ayat Al-Quran atau terpotong-potong, kita ketahui jika bahasa Arab terpotong-potong maka artinya akan berbeda. Jadi saat berbunyi langsung dimatikan, maka itu keliru. Jadi pada prinsipnya teknologi dalam Islam itu sangat diperbolehkan, tetapi sesuai dengan akidah dan hidayah agama Islam. Ini kita tidak bisa dipisahkan dengan teknologi. Jadi sangat tidak dianjurkan jika ada orang tua yang membatasi atau tidak memperbolehkan sama sekali anaknya menggunakan gadget. Karena pada zaman Rasulullah pun yang kemana-mana pergi naik unta sudah menggunakan teknologi. Contohnya pada saat perang Kondak, perang yang sangat bersejarah, di mana saat itu Madinah akan diserang oleh banyak sekali musuh yang merupakan koalisi dari berbagai negara. Akhirnya Rasulullah mendapatkan ide dari Salman Al-Farisi, orang dari Persia, di mana cara yang dilakukan adalah membuat parit yang tidak bisa dilompati oleh kuda, tetapi apabila kuda tersebut masuk ke dalam, tidak akan bisa naik lagi ke atas. Nah, hal itu adalah contoh di mana Rasulullah sangat terbuka akan teknologi dimanapun dan kapanpun teknologi itu berasal. Jika ada pertanyaan, apakah Islam masih relevan pada saat dulu orang naik unta dan saat sekarang ini di mana-mana orang naik pesawat terbang?
Islam tidak pernah mengatur kamu menaiki akhlak. Yang diatur dalam Islam adalah bagaimana dalam menggunakan alat-alat tersebut. Islam juga tidak pernah mengukur bagaimana kita mendapatkan informasi, apakah informasi itu dari orang yang bercerita atau saat sekarang yang mendengarkan informasi dari televisi. Islam tidak pernah mempermasalahkan hal tersebut. Yang diatur dalam Islam adalah bagaimana kamu tetap tunduk dan takut terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Teknologi ibaratkan pisau bermata dua. Bisa digunakan untuk memotong ayam yang akan dimasak menjadi gulai yang sangat enak misalnya, atau untuk mencelakakan orang lain. Sama halnya dengan teknologi dalam Islam, itu tidak ada salahnya, hanya tergantung siapa yang menggunakannya. Silahkan gunakan teknologi untuk kebaikan, karena kebaikan pasti akan memunculkan kebaikan kembali. Kita ambil contoh, apakah semua umat Islam di Indonesia ini mengidolakan Ustadz Somad? Tetapi apakah kita semua pernah berjumpa dengan beliau? Tidak. Bukan dari seluruh orang yang mengidolakan beliau bisa berjumpa dengannya. Hanya 20% yang pernah bertemu. Bagaimana dengan yang belum? Tetapi mereka tetap bisa menyaksikan beliau di Instagram, di YouTube, di media sosial lainnya. Itu adalah teknologi. Mau dari itu, kita tidak boleh anti terhadap teknologi, tapi harus berpandai-pandai dalam menggunakannya. Saya akan menjelaskan yang nomor 2, yaitu konsep akhlak dan adab serta pengaruhnya terhadap peradaban umat manusia. Berbicara tentang akhlak, para ulama ketika ingin mendiskusikan tentang akhlak, mereka tidak bisa mendefinisikan dengan kata. Banyak ulama yang menulis tentang akhlak, contohnya yang menarik yaitu Ali Amin, Al-Ghazali, Yusuf bin Asbat, Ibnul Qayyim, dan ulama-ulama lainnya. Tetapi mereka semua tidak ada yang bisa mendefinisikan apa itu akhlak. Para ulama hanya menuliskan contoh-contoh akhlak tersebut. Hal tersebut karena Allah telah memberikan akhlak. Hal tersebut karena akhlak adalah sebuah keteladanan yang dirasakan dan dilihat secara langsung, bukanlah sesuatu yang teoritis. Maka dari itu akan sangat sulit dalam mempelajari akhlak. Yang susah sebenarnya bukanlah dalam hal mendengarkannya, tapi dalam hal menerapkannya. Dalam mengaplikasikan akhlak itu butuh perjuangan, karena pada dasarnya manusia terlahir ke dunia sudah membawa dua sifat, yaitu kezaliman dan kejahilan. Sehingga butuh proses untuk menghilangkan dua sifat tersebut untuk mendapatkan akhlak yang mulia. Hal tersebut perlu dilakukan adalah dengan cara melatihnya terus-menerus. Semua orang yang mempunyai ikatan dengan Allah atau akad, jika ikatan tersebut semakin kuat, maka akan menjadi akidah.
semua orang yang sudah memiliki akidah akan melahirkan akhlak yang mulia. Pada kurikulum sekitar 30 tahun lalu masih ditemui mata pelajaran akidah dan akhlak. Pada saat itu tidak pernah ditemukan adanya anak yang memukul teman, membunuh, melecehkan, atau melawan kepada gurunya. Sedangkan sekarang ini tidak ada lagi mata pelajaran akidah dan akhlak pada pendidikan sekolah. Yang dibesar-besarkan adalah pendidikan karakter yang menjadikan semua mahasiswa, semua siswa semakin tidak memiliki karakter. Banyak sekali ditemukan kasus-kasus anak sekolah yang menyakiti temannya, yang membunuh, bahkan memperkosa temannya. Bahkan yang sangat mengkhawatirkan adalah adanya pendidikan multikultural yang menyebabkan hilangnya toleransi antar agama. Dulu, dengan mempelajari akidah dan akhlak, setiap orang akan menghargai, akan bisa menghargai temannya, memiliki agama, memiliki kepercayaan yang lain dengan agama sendiri. Dari contoh yang telah dibahas tadi, dapat disimpulkan bahwa pentingnya akidah dan akhlak yang baik di dalam kehidupan manusia. Pada saat sekarang ini juga banyak ditemui orang yang mempunyai akidah yang baik melalui tauhid, tetapi akhlaknya tidak sangat baik. Yang semua itu bisa jadi percuma. Akhlak adalah puncak dari segala ilmu. Sangat banyak sekali guru yang saat ini pemikirannya salah, yang menganggap dirinya hanyalah guru mata pelajaran yang tidak perlu mengajarkan akhlak. Hal itu adalah salah besar. Pelajaran-pelajaran seperti matematika, biologi, fisika, semua bisa diikut sertakan. Sedangkan akhlak sangat sulit untuk didapatkan. Sebagai contoh, orang Jepang tidak takut jika anak-anaknya tidak menguasai pelajaran kimia, matematika, dan lain-lain. Hal itu tadi bisa dikarenakan dalam waktu beberapa bulan pasti dapat. Akan tetapi mereka akan takut jika anak-anak mereka tidak bisa antri, atau jika anak-anaknya tidak memiliki etika. Dalam kehidupan manusia banyak sekali dikenal dengan etika. Misalnya etika penerbangan, di mana jika kita menaiki pesawat, maka pramugari akan melayani dengan baik karena ada etikanya. Tetapi jika di luar penerbangan, maka mereka tidak akan melakukan hal itu lagi, bahkan tidak akan mengenal sama sekali. Nah, itulah perbedaan etika dengan akhlak. Etika adalah sesuatu yang dibuat oleh manusia, sedangkan akhlak datangnya dari Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi akhlak sangat harus dijunjung tinggi oleh siapapun, termasuk guru mata pelajaran di sekolah, di kampus, dan dimanapun. Karena orang yang berilmu harus ada akhlak di dalamnya. Apabila tidak memiliki akhlak, semua ilmu, semua yang dimilikinya percuma dan tidak akan ada artinya bagi kehidupan manusia, atau tidak ada artinya di mata Allah Subhanahu wa taala.